Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini RL Chess akan bahas tentang pertandingan freestyle chess antara Magnus melawan Fabiano Caruana. Freestyle chess itu apa sih, Bang? Freestyle chess itu yang seperti kalian bisa lihat nih sekarang nih. Ini adalah catur Fischer random ya, bentuk susunan awalnya nih selain pion ya itu berbeda dengan catur normal ya. Kalau catur normal kan menteri ada di samping raja ya, tapi ini berbeda. Nah, raja berada di antara dua benteng jadi tetap bisa rokade dan yang lainnya juga acak. Ya, ini tidak ada teorinya teman-teman. Kalau bandingin dengan catur normal ya, tidak ada pembukaan Sisilia atau kemudian Petrov gitu-gitu nggak ada guys. Nah, jenis permainan catur ini pertama kali diperkenalkan oleh legenda catur dunia Bobby Fischer. Dan itulah kenapa namanya catur Fischer Random 960. Kenapa 960? Karena ada 960 kemungkinan bentuk-bentuk acak seperti posisi ini, guys. Nah, ini adalah sistemnya catur klasik. Mereka bermain di Singapura, teman-teman. Dalam rangka apa sih mereka? Ya ini duel match saja untuk hiburan dan untuk mengkampanyekan catur freestyle chess ini. Karena Magnus sekarang lebih tertarik untuk mengkampanyekan catur freestyle chess atau catur Fischer random ini. Ya karena masih penasaran karena Magnus tidak dominan dalam jenis permainan catur ini. Juara dunianya saat ini adalah Hikaru Nakamura, teman-teman. Total hadiah yang diperebutkan adalah untuk pemenangnya 60.000 US dollar, untuk yang kalah 40.000 US dollar, teman-teman. Oke, kita langsung bahas game pertamanya, yaitu Magnus pegang buah putih, memulai dengan langkah F4. Kenapa tuh F4? Nih, langsung ngancem bosku. Ya, kemudian hitam menjawab dengan langkah kuda B6, kemudian Magnus kuda C3, dan kemudian F5. Oh iya, siapa ya yang menentukan posisi ini? Kenapa milihnya posisi acak yang ini? Nah, itu udah dipilih berdasarkan random, teman-teman. Ya, kemudian mengambil fishball ya, teman-teman ya. Kemudian kuda ke petak B3 dimainkan oleh Magnus. Kemudian kuda A6 dan kemudian D3. Nah, kalau dari sini kita bisa memahami bahwa ya mirip-mirip kayak prinsip dasar kita bermain catur normal lah, yaitu perwira keluar dengan cepat. Hitam C6, kemudian Magnus mendobrak dengan langkah gajah E3, keluarin perwira, kemudian hitam mainkan langkah G5. Ya di sini Caruana sacrifice pawn dan tujuannya mengaktifkan ancaman dari gajah. Kemudian Magnus makan pion di petak G5, Caruana kemudian mainkan langkah E5. Tujuannya dia mau F4 ya. Nah, struktur pionnya gandeng nih gitulah, memecahkan pionnya Magnus. Magnus tidak takut, dia mainkan langkah G4. Ya. Kemudian hitam menjawab dengan langkah jalan pion F4. Nah, sekali lagi Caruana di sini jelas sudah tahu ya bahwa gajah E3 mengancam kuda di petak B6 dan Magnus berani untuk mengambil pertukaran, kemudian dimakan dan kemudian Magnus makan lagi. Caruana mengambil pion di petak G5, jadi tetap unggul satu pion buat Magnus. Kemudian Magnus mainkan langkah kuda A5, dia nggak peduli nih dengan pertahanannya ya. Nah, padahal di sini mungkin dia bisa melakukan rokade, teman-teman. Tapi dia langsung menekan lagi petak B7 dengan kuda A5. Kemudian hitam di sini mainkan langkah rokade. Jadi lucu rokadenya begini nih. Rajanya pindah aja. Ya, peraturan dari rokade di catur 960 sendiri, teman-teman, mirip dengan prinsip ketika melakukan rokade di catur normal. Yang penting raja dan bentengnya belum bergerak dan rajanya ya tinggal ke susunan rokade, teman-teman. Jadi let's say kalau putih mau rokade panjang gimana caranya? Begini aja nih. Tuh. Pindahin rajanya, guys. Nah, tapi Magnus tidak memilih rokade di langkah berikutnya. Tapi Magnus di sini mainkan langkah gajah ke petak E4. Ya. Ini understanding position ya. Jadi gajahnya diaktifkan karena ini udah mulai aktif perwiranya. Kemudian hitam menjawab dengan lakukan skak menteri H4. Magnus memilih tanpa rokade raja ke petak D2. Kemudian menteri mundur ke petak E7 dimainkan oleh Caruana. Ya jelas dia tidak berani mengambil pion H2, ada benteng H1 dan queennya terancam dan pion petak H7 akan terancam. Jika dilanjutkan menteri G3, gajah H7, raja ke petak F7, akan ada lanjutan kuda C4, jelas ini berbahaya buat hitam. Jadi itulah kenapa dia menteri E7. Ya, tujuannya apa menteri E7? Menurut saya tujuannya untuk D5 dan kemudian dorong E4 ya.
Dan juga di sini mengontrol petak C5 B4 ini juga bagus banget. Bagaimana kalau kalian jadi Magnus Carlsen? Respon apa yang akan kalian lakukan? Ya, Magnus mainkan langkah posisional gajah F5 yang bagus ya. Dengan ide minum dulu sebentar. Ya, idenya apabila di sini D5. Apa tuh idenya? Ya, idenya adalah untuk ini nih. Jadi kalau hitam main D5 rugi dia, akan terjadi pertukaran pada gajah dan kemudian mengambil pion B7. Itu poinnya. Nah, makanya di sini Caruana juga nggak berani, dia mainin langkah kuda C5. Nah, dia jaga pion B7 dulu baru D5. Kemudian Magnus lanjutkan dengan langkah yang sangat indah, kuda E4. Ya, kenapa indah? Bagus banget ya. Perwiranya langsung menutup gajah yang berusaha untuk dibuka dengan E4. Dan kemudian hitam di sini tidak berani melakukan pertukaran, lebih pilih kuda E6. Kenapa tuh kalau ditukar ya? Kalau ditukar rugi juga ya, seperti ini. Makin kokoh lah putihnya. Kemudian kuda E6 dimainkan. Dan kemudian putih melakukan pertukaran gajah pukul kuda, dimakan lagi dengan queen, dan kemudian mengambil pion B7, gak ada takutnya nih Magnus. Kemudian hitam makan lagi, dan kemudian hitam di sini mainkan benteng B8. Magnus menjawab dengan menteri C7. Hitam mengambil pion B2, ngeri ya padahal ya. Tapi ini bukan langkah yang tepat, karena seharusnya di sini langkah D5 terlebih dahulu akan lebih menarik ya. Nah, walaupun di sini ada taktikal lah, ada kayak gini juga sih, ngeri-ngeri juga ya, kayak gini juga ya, mirip-mirip lah. Nah, kemudian mengambil pion petak B2. Bagaimana putih melanjutkan jawaban dari setelah benteng B2 teman-teman? Ya, kita lihat di sini Magnus kudanya udah kuat banget di petak center, gajah lawan di sini udah mati ya. Nah, di sini Magnus mainkan langkah posisional benteng B1. Ya, kemudian hitam menjawab dengan langkah menteri ke petak A2. Putih makan lagi. Dan kemudian putih lanjutkan dengan menteri D7. Ya, tentu jadi sebuah pertanyaan. Kenapa nggak diambil aja ya pion B2, makan, terus lanjutin lagi dengan langkah lain? Nah, karena ada ancaman benteng B7 ini yang bahaya. So, itulah kenapa Caruana nggak berani. 3D7, kemudian Caruana mainkan langkah menteri B4 skak, putih C3, kemudian dia skak lagi, raja E1. Kemudian hitam mainkan langkah gajah G7. Magnus melakukan skak, raja geser ke petak H8. Kemudian Magnus melakukan ide yang sangat bagus. Bisa tebak nggak idenya apa teman-teman? Langkah berikutnya ini bagus banget ya. Magnus mainkan langkah benteng F3. Dia tahu tujuannya ini. Jadi dia nggak serakah lah, nggak ngambil pion petak C6. Padahal ngambil pion C6 ada apa sih bang? Nah, kalau ngambil pion C6 maka ada menteri C1, raja ke petak F2, ada menteri E3, raja G2, ada menteri E2. Nah, kadang-kadang kita mesti tahu juga nih buat teman-teman yang mungkin terlalu rakus ya. Wah, ada yang gratis tuh, makan lagi, ada yang gratis tuh, makan lagi, sampai lupa pertahanan dan akhirnya kalah. Nah, mesti belajar dari Magnus ini. Benteng F3 dengan tujuan benteng H3, kemudian skak tetap dilakukan oleh hitam, raja naik F2. Kemudian hitam melanjutkan menteri H1, mengancam pion H2, dijaga benteng. Dan kemudian hitam melakukan uji coba dengan langkah F3. Saya bilang uji coba ya. Kalau nggak tahu ini bahaya banget. Pasti putih makan. Ya, akan jadi serangan berbahaya. Kemudian hitam mainkan langkah benteng B8. Tujuan benteng B2, ngeri sekali. Putih. Gimana ngeresponnya teman-teman? Ya, putih tetap melanjutkan G5, sudah berhitung dengan matang. Benteng B2 skak, raja G3, menteri G1 skak, raja H4. Kemudian benteng harus mundur lagi karena backrank mate, backrank checkmate. Dan kemudian putih menutup dengan langkah kuda D6. Boom, ancaman smoother mate ya, dengan kuda H6, kemudian menteri G8, kuda F7. Hitam akhirnya menyerah. Jika pertandingan ini dilanjutkan mungkin dengan menteri E1, maka akan ada lanjutan raja H5. Apabila benteng dilanjutkan dengan benteng F8, maka kuda F7 tetap akan dimainkan, makan lagi, dan ancaman backrank ini tidak akan mampu dicegah oleh hitam. Well, akhirnya setelah 2 game, Magnus memenangkan pertandingan ini dan berhasil mendapatkan 60.000 US dollar dari ajang freestyle chess yang diadakan di Singapura ini. Dan menurut Magnus, dia berharap ini sebagai awal dari pengembangan catur freestyle chess. Dan di tahun 2025-2026 ini nanti akan ada Grand Slam
tour ya dari turnamen freestyle chess yang hadiahnya bakal besar banget teman-teman. Oh ya, jangan lupa saksikan tanggal 25 November, 2 hari lagi perebutan gelar juara dunia antara Ding Liren berhadapan dengan Gukes Domaraju yang akan disiarkan di YouTube RL Chess, teman-teman. Kapan itu pertandingannya? Nah, pertandingannya akan berlangsung jam berapa kira-kira? Nontonnya hanya di YouTube RL Chess ya, karena aku akan bagikan setiap live-nya. Jika tembus penonton di atas 1000, maka akan ada pembagian papan catur gratis buat teman-teman. Schedule-nya jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nih waktu Moskow ya teman-teman, karena aku di Moskow. Oke, apa komentar kalian teman-teman? Apakah Magnus Carlsen akan bisa menjadi juara dunia catur Fischer Random? Karena sebelumnya kalah sama Wesley So, kemudian kalah lagi lawan Hikaru Nakamura. Coba komen, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman.